Kita akan membahas tentang kitab Bulughul Maram, adalah kumpulan-kumpulan hadis yang berisi tentang hukum-hukum fikih karya Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani. Di dalam bab pertama, beliau menjelaskan tentang hukum-hukum air. Beliau dalam hadis pertama meletakkan riwayat Abu Hurairah, di mana Rasulullah SAW bersabda tentang masalah air laut. Huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu suci, dan bangkai hewan laut itu hukumnya halal. Hadis ini diriwayatkan oleh rawi yang 4 dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, dan lafaz hadis ini dimiliki oleh Ibnu Abi Syaibah. Dan hadis ini juga disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam At-Tirmidzi, dan juga diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan juga Imam Ahmad. Nah, di dalam kandungan hadis ini ada beberapa hal, bahwa asbabul wurud hadis ini melandaskan bahwa ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang pekerjaan mereka sebagai seorang nelayan. Mereka mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kami ini selalu mengarungi lautan dan kami membawa perbekalan air yang sedikit. Apabila kami berwudu dengan air tersebut, otomatis kami akan kehausan." Lalu Nabi menjawab dengan jawaban hadis yang sudah disebutkan di awal tadi, bahwa air laut itu hukumnya suci dan bangkai laut, hewan laut itu hukumnya halal. Nah, dari satu hadis ini bisa diambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, yutlabu mimman jahila syai'an ayyas'ala anhu ahlal ilmi. Bahwa dianjurkan bagi seorang yang tidak mengetahui tentang sebuah perkara, apalagi yang berkaitan dengan hukum, apabila tidak tahu, itu harus bertanya kepada ahlul ilmi, yakni para alim, para ulama. Itu yang pertama. Yang kedua, jawazu rukubil bahri li ghairi ta'atin li anna sa'ilin ma rakibahu lis-sayd. Bahwa kita boleh mengarungi lautan dengan tujuan bukan ketaatan atau dalam rangka ibadah. Karena posisi orang yang bertanya kepada Nabi tersebut, sahabat yang bertanya kepada Nabi tersebut hanya berburu sebagai seorang nelayan yang ingin berburu ikan, bukan dalam sebuah ketaatan. Jadi kita boleh mengarungi lautan tanpa tujuan-tujuan ketaatan. Kemudian dalam hadis ini terdapat kandungan hukum bahwa air laut itu hukumnya suci dan mensucikan, di mana bisa menghilangkan hadas dan juga bisa menghilangkan najis. Kalaupun kita misalkan berkelana ataupun rekreasi begitu ke pantai-pantai dan kita tidak mendapatkan air tawar di situ, maka boleh kita berwudu menggunakan air laut tersebut, karena air laut tersebut hukumnya suci dan dapat mensucikan, bahkan bisa menghilangkan hadas dan najis. Kemudian yang kelima, ikan laut itu tidak butuh untuk disembelih, kan? Artinya hewan laut yang menjadi bangkai di situ hukumnya halal walaupun tanpa dengan menyembelih hewan tersebut, tanpa menyembelih ikannya. Karena Nabi mengatakan bahwa bangkai hewan laut itu hukumnya halal. Jadi walaupun ikan itu tidak disembelih mati dengan sendirinya, itu hukumnya halal. Kemudian hadis ini juga mengandung beberapa hal selain yang disebutkan tadi, bahwa jawazul jawab bi aktsarin minas su'al tatmiman lil faidah. Bahwa boleh menjawab satu pertanyaan dengan jawaban lainnya lebih untuk menyempurnakan faidahnya. Seperti halnya ketika sahabat ini bertanya tentang masalah air laut, di mana mereka berprofesi sebagai nelayan, Nabi SAW memberikan jawaban yang lebih dengan mengatakan al-hillu maitatuhu. Bangkai hewan laut itu hukumnya halal, padahal yang ditanya oleh para sahabat ini adalah tentang masalah air. Namun Rasulullah menjawab dengan jawaban yang lebih, mengatakan bahwa bangkai hewan laut itu hukumnya suci. Nah, begitulah kandungan hadis yang pertama di dalam kitab Bulughul Maram karya Imam Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani. Di dalam video berikutnya kita akan membahas hadis-hadis secara berurutan, insya Allah.